berkaitan juga dengan memperingati Hari Tani Nasional. Mungkin Anda bisa menggambarkan seperti apa sebetulnya kondisi kesejahteraan petani saat ini, utamanya juga di tengah harga-harga pangan yang tengah tinggi seperti apa, Pak Muldoko? Ya, ini memang agak ironi ya, di tengah-tengah harga yang tinggi tetapi pendapatan petani kita masih rendah ya. Menurut data BPS, pendapatan petani kita, BPS 2023, itu 1,59 juta ya. Pada sisi yang lain, di dunia industri, pendapatan teman-teman yang bekerja di dunia industri itu 1,79 sampai dengan 2 juta, 25 juta ya. 2,25 juta. Ini, tapi pada kondisi realnya, ya, pada kondisi realnya, para harga-harga dirasakan cukup mahal lah. Ini mesti kita tanyakan, ada apa ini? Satu sisi harganya mahal, pada sisi yang lain harganya rendah, begitu. Tapi sebelum itu saya selaku Ketua Umum HKTI ingin menyampaikan selamat Hari Tani Nasional ke-64 pada tanggal 24 September 2024 ini. Baik. Teman-teman para petani kita menghadapi sebuah situasi yang tidak mudah ya. Yang pertama memang harga pupuknya cukup tinggi, melambungnya. Berikutnya harga pekerja juga sekarang ini cukup tinggi dan juga sulit mencari pekerja petani sekarang. Karena memang rata-rata ini juga data dari BPS, petani kita yang tadinya umurnya 39,9 pada tahun 2000 itu sekarang usianya persen maksudnya sekarang itu yang bekerja di sektor pertanian itu usianya sudah meningkat ya 45 sekian gitu. Jadi memang banyak persoalan yang dari pertanian dan petani Indonesia saat ini. Karena apa? Karena satu, bertani menjadi sesuatu yang kurang menguntungkan, betul-betul kurang menguntungkan. Petani dihadapkan pada persoalan ekosistemnya, diantaranya pupuk, yang kedua tanah yang juga semakin tidak membaik, ya karena penggunaan pestisida, pupuk yang berlebihan juga membawa tanah menjadi petik, menjadi keras dan tidak subur, sehingga harus diguyur terus dengan pupuk-pupuk yang banyak, padahal harga pupuk meningkat. Berikutnya pekerja pertanian yang semakin menua dan harganya juga sekarang semakin meningkat. Sehingga petani menghadapi situasi seperti itu. Itu baru sebagian ya, baru sebagian, banyak yang lain. Tapi pada sisi yang lain kita juga senang melihat ada perkembangan yang sangat bagus. Satu, di sektor karet ya, karet dulu yang tadinya masyarakat cukup menderita lama karena harganya yang tidak kunjung meningkat. Harga karet itu kurang lebih dulu hanya 6.000, balik maksimum 7.000. Nah, sekarang ini harga karet cukup meningkat karena kebutuhan dunia yang meningkat dengan baik. Tetapi juga ada kendala lagi. Karena sekian lama harga karet itu rendah, maka produktivitas kita rendah. Kenapa? Karena untuk maintenance, menjaga kesuburan tanah agar produksi karet itu tinggi, itu tidak bisa dilakukan oleh para petani. Karena apa? Karena sekian lama dia menderita harga yang cukup rendah. Ini beberapa kendala yang dihadapi oleh para petani kita seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali Pak Muldoko, tadi Anda menjabarkan begitu ya secara rinci kurang lebih seperti apa problematika yang dihadapi oleh para petani saat ini. Padahal ketika kita melihat peran petani ini sangat krusial ya tentunya untuk kedaulatan dan juga ketahanan pangan di dalam negeri. Nah, tadi berbicara berkaitan dengan data survei Angkatan Kerja Nasional BPS yang seperti yang Anda sampaikan begitu ya, bahwa rata-rata usia petani ini meningkat dari sekitar 39 tahun ini menjadi 45 tahun. Mungkin Anda juga bisa menggambarkan begitu selain tadi problematika yang dihadapi sehingga akhirnya membuat mungkin minat anak muda ke sektor pertanian ini berkurang, apalagi begitu menjadi kendala utama dan seperti apa mungkin strategi yang bisa dilakukan untuk menjawab hal ini, Pak Muldoko? Ya, ini keresahan tidak terjadi di dunia ya. Pada saat saya berbicara di markas besar FAO di Roma, beberapa kepala negara menyampaikan tentang kerisauannya
bahwa saat ini anak-anak muda yang enggan terjun ke dunia pertanian. Maka saya waktu itu berbicara tentang regenerasi petani. Saya membawa sebuah konsep waktu itu ke Roma, ke FAO, dan direspon dengan sangat baik sehingga pada akhirnya mendapatkan bantuan untuk Indonesia. Untuk bagaimana konsep saya itu bisa dijalankan. Alhamdulillah sekarang ini sudah kita giring konsep itu ya. Bagaimana membangun sebuah kerjasama antara waktu itu KSP dan ntar lagi akan kita pindahkan kepada kantor Kemenko. Berikutnya kita bekerja sama juga dengan Kementerian Pertanian dan juga Pramuka dan HKTI. Nah, kita sudah menyusun sebuah konsep agar nanti terjadi sebuah apa ya cara-cara baru dalam mengelola generasi muda di sektor pertanian. Pertanyaannya kenapa sih anak-anak muda ini tidak suka terjun ke dunia pertanian? Karena memang secara ekonomi kurang menjanjikan ya, kurang menjanjikan. Nah, sekarang kita harus bikin sesuatu yang menjanjikan dengan pendekatan yang berbeda tentunya. Yang kedua dari sisi sosial, kayaknya petani nggak keren gitu ya, sehingga dari status sosialnya dia juga akan nggak enak amat begitu. Nah, sekarang kita juga mau buat konsep petani keren begitu. Oke. Nah, berikutnya dari sisi ekosistemnya juga belum terbangun ya, sehingga kalau ada petani anak-anak muda mau bertani dia gimana caranya, berikutnya metode bertaninya seperti apa, berikutnya apa dia juga harus menghadapi apa permodalan, di samping pengalaman permodalannya seperti apa, tanah yang sempit, tanah kita itu hanya 0,48 hektar per keluarga ya, sensus BPS, sensus pertanian ya. Nah, seperti itu. Maka gagasan besar bagaimana untuk membangun regenerasi petani segera kita wujudkan ya. Ini konsepnya sudah jadi dan nanti kita akan undang anak-anak muda Indonesia kerjasama antara FAO ya, Kemenko Pertanian waktu itu kita inisiasi dari KSP. Berikutnya ada anak-anak pramuka, berikutnya juga HKT terlibat di dalamnya nanti membuat sebuah rumusan-rumusan ya bagaimana tentang menjadi petani yang keren itu seperti apa. Nah gitu. Oke.